Kali ini gue pengen bahas kabar seputar kamera mirrorless yang katanya bakal jadi lanjutannya XS20 yang berarti bakal jadi kamera compact tapi dengan spesifikasi tertinggi di kelasnya. So jangan ketinggalan, ikutin pembahasan di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kabar tentang peluncuran kamera mirrorless Fujifilm XS20 yang kalau kita mengacu pada rumornya, kalau rumornya ini benar, kamera tersebut harusnya diluncurkan dalam waktu dekat atau tanggal 24 Mei nanti kalau berdasarkan rumornya. Dan gue sebenarnya lumayan pede buat bahas hal ini karena di artikelnya sendiri yang bakal gue kutip di sini itu udah mencantumkan kalau berasal dari trusted source atau sumber yang terpercaya. Dan biasanya artikel-artikel soal rumor ini kalau udah dia nyantumin ini asalnya dari trusted source, itu berarti berasal dari mereka yang udah ngasih informasi berulang-ulang dan informasinya valid. Jadi gue bisa bilang kalau apa yang kita bahas di sini itu udah mendekati valid. Walaupun kita nggak bisa confirm secara penuh ya, tapi mendekati valid. Jadi tetap hal yang menarik buat kita bahas. By the way, sebelum gue bahas ke XS20 sendiri, kemarin kita udah ada video Creative Adventure yang episode 4 waktu petualangan di Sawarna. Gue bikin foto-foto long exposure di sana dan hasilnya epic banget menurut gua. Kalau kalian belum nonton silahkan nonton karena keseruan ngambil foto di Pantai Sawarna juga cakep banget. Dan kalau kalian adalah penggemar fotografi, gua rasa jangan sampai buat ketinggalan keseruannya yang informasinya bisa kalian adaptasi juga buat kalian sendiri yang pengen motret ke sana. Balik lagi ke kamera XS20-nya sendiri, highlight-nya dari rumor yang ada di artikel ini mengutip dari fujirumors.com, katanya dari si trusted source ini, katanya si Fujifilm XS20 itu bakal mampu untuk merekam video dengan resolusi 6K 30p dan juga 4K 60p, 4K 60p gitu ya biar nggak tuker-tuker. Intinya 6K 30 frame per second dan juga 4K 60 frame per second. Yang menurut gue jelas menarik untuk sebuah kamera yang katanya konsepnya tetap jadi sebuah kamera compact buat dibawa-bawa kayak gini. Dan selama ini XS10 sendiri adalah pilihan kamera yang memang sweet spot banget buat content creator, apalagi kalau misalkan bener beberapa improvementnya di sini bakal segokil itu. Oke, kita akan recap sedikit juga karena sebenarnya untuk si Fujifilm XS20 ini selama ini ya rumornya udah gue tunggu-tunggu tapi nggak begitu banyak rumor yang keluar. Tapi gue akan recap di sini kira-kira kalau kalian ketinggalan apa aja yang udah jadi spekulasi tentang kamera ini. Tadi di artikel terbaru ini yang berasal dari trusted source katanya itu bakal membawa resolusi 6K, begitu juga 4K-nya udah sampai ke 60 frame per second karena si XS10 tuh 4K-nya masih di 30 ya. Dan katanya di beberapa rumor yang ke belakang dia juga bakal membawa baterai terbarunya Fujifilm yaitu NPW235 yang pastinya bakal translate ke baterai life yang lebih baik, lalu bakal membawa prosesor Gen 5 yang ini cukup masuk akal karena katanya sih sensornya bakal sama aja dengan si XS10, cuman dengan prosesor yang lebih baru, lebih kenceng, makanya bisa meng-unlock fitur video yang lebih gokil tadi, kayak 6K tadi, dan juga membawa beberapa fitur-fitur yang memang jadi ciri khas Fujifilm di generasi kelima juga. Kayak salah satu contohnya, dia juga katanya bakal membawa subject detection autofocus. Dan itu nggak heran dengan bawa prosesor baru, videonya lebih oke, dan membawa subject detection yang menurut gua kalau memang XS20 ini keluar nggak bawa subject detection, pastinya jadi minus banget gitu ya. Karena kita udah tahu Fujifilm capable gitu, dan itu udah hadir di X-T5, X-H2, X-H2S gitu. Jadi menurut gua itu sangat masuk akal. Dan yang sebenarnya lumayan menggoda juga, gue tertarik banget sama XS20 ini adalah ya rumornya selama ini mengatakan kalau dia bakal membawa form factor yang sama, bakal membawa konsep yang tetap compact buat jadi everyday carry kita gitu, buat kita bawa-bawa terus. Lalu kalau misalkan bener form factornya tetap sama dan speknya setinggi itu, menurut gue ini bakal jadi tantangan tersendiri buat brand-brand lain. Karena brand-brand lain yang gue lihat ya kayak di jajaran APS-C profesional tuh belum banyak yang main gitu ya. Itu profesional. XS20 ini sebenarnya bisa gue bilang mungkin APS-C mid-range karena APS-C profesionalnya itu bermain di X-H2S gitu kan. Dan kalaupun
si XS20 ini dengan spek yang tadi mungkin nge-record 6K tersebut kita cari pesaingnya di brand lain, gue merasa itu belum ada gitu. Belum lagi si XS20 ini harusnya kalau bener dia tetap membawa body yang compact. Karena kemarin kan kayak Sony juga bikin FX30, bodinya udah jadi sama dengan FX3 gitu. Udah punya form factor yang terbilang lumayan gede. Jadi ya cukup menarik buat kita tunggu. Cuman drawbacknya kalau memang dia masih menganut konsep body yang sama dengan XS10, paling yang gua agak sayangkan adalah XS10 itu belum weather sealing. Jadi kalau nanti si XS20 juga datang dengan konsep yang sama, body yang tidak oversealed, weather sealed, kenapa oversealed apa ya? Pokoknya tidak weather sealed, itu akan sangat disayangkan. Karena sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi juga sih, gue sangat mengapresiasi weather sealing, dimana gue benar-benar suka banget pakai kamera yang udah aman buat kita bawa ekstrim gitu ya. Pengalaman juga di Sawarna kemarin, XH2S gue itu udah kebanting ke karang, udah keguyur juga, bener-bener sampai sempet tenggelam sepersekian detik gitu ya, sampai akhirnya kita angkat, dan so far aman. Cuman kalau misalkan si XS20 ini belum membawa weather shield seperti itu, ya kalau kalian tipenya yang agak ekstrim bawa-bawanya, pastinya jadi harus lebih berhati-hati lagi. Tapi balik lagi, dengan konsep compact tadi dan bisa membawa spesifikasi video ke 6K, menurut gua harusnya tetap worth buat kita tunggu. Tetap worth buat kita lihat kebenaran kamera ini bakal seperti apa. Karena sebenarnya di artikelnya, kalau kalian main ke artikelnya juga, itu begitu kita bacain komentar-komentar di bawahnya agak lebih liar juga sih. Dan itu gue sih takutnya jadi wishful thinking ya, tapi beberapa tuh lumayan menggoda gitu. Kayak 6K-nya di sini kan ini dari trusted source yang oke, mungkin valid. Cuman kalau kita baca komennya ada yang bilang kemungkinan 6K-nya ini open gate. Dan kalau dia sampai open gate di ranah dia sebagai kamera mid level, menurut gua oke banget gitu ya. Open gate kayak XH2S 6K-nya, yang menurut gue itu perlu diadaptasi juga untuk para content creator, karena itu fitur yang bakal jadi fleksibel buat kita bikin konten tuh mau vertikal mau horizontal kepake gitu dengan fitur open gate ini. Jadi menurut gue bakal oke banget. Kalau kalian deep dive lagi ke komennya makin liar, segala ada yang bilang 4K-nya bisa 10-bit 422 internal record, tapi bukan tidak mungkin. Cuman ya balik lagi itu promise-nya agak lumayan tinggi untuk sebuah kamera yang mid level dan ditujukan untuk para content creator. Cuman balik lagi, kamera yang menarik yang menurut gua pastinya worth juga buat kita tunggu. Karena gua pribadi XS10 selalu puas, selalu masuk jajaran tertinggi dalam rekomendasi gua buat content creator. Dan XS20 ini punya gua memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap kamera ini kalau memang bener bakal diluncurkan. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gua dari artikel terakhirnya ini. Semoga aja kita bisa lihat dalam waktu dekat, mungkin nanti spesifikasinya jadi makin rame lagi, dan mungkin taruh juga pendapat kalian soal si XS20 ini. Entah mungkin harapan kalian, wishful thinking kalian, atau mungkin yang kalian rasa udah pasti bakal hadir di XS20 ini. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan mungkin buat ngisi waktu kalian selama mungkin belum, gue banyak banget ngomong mungkin, tapi intinya buat ngisi waktu kalian selama kabarnya ini belum terlalu jelas, kalian bisa nonton petualangan kita yang di Sawarna, karena itu seru banget. Gue harus tekenin banget karena hasil foto-fotonya juga gue puas, dan kalian bisa cobain di file downloadnya di deskripsinya, itu kita sediain file-file mentah buat kalian cobain juga di video creator-nya, bukan di sini. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue. Kalau misalkan ada input dari kalian, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mari kita lihat bareng-bareng tanggal 24 nanti. Gua Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.